kita akan melanjutkan materi, modul bab 2. Untuk bab 1, kemarin, belum selesai dibahas, tapi teman-teman saya mohon untuk membaca materi sendiri. PPT-nya sudah saya share di, si layar ya. Jadi tolong teman-teman, kerjasamanya untuk belajar sendiri dari buku paket atau dari PPT. PPT yang saya share itu sudah merupakan rangkuman dari buku paket. Tuh, jadi biar, eee, teman-teman juga ini, mesin menyimak akibat lagi ada tamu. Oke, good. Oke, di bab 2 ini kita belajar mengenai prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro. Oke. Nah, kita review dulu materi, minggu lalu. Silakan di-download materi minggu lalu atau buka di buku paket, buku modul. Kemarin kita belajar kita membahas mengenai pentingnya kita memiliki sebuah perusahaan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan perusahaan. Nah, minggu lalu saya menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan terdapat 2 faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sebutkan masing-masing komponen faktor internal dan faktor eksternal. Nanti yang bisa satu orang bisa, eee, menyebutkan, saya akan beri tambahan bonus 1 poin untuk nilai tugasnya, oke? Yuk, silakan dibuka buku modul dan atau apa, PPT minggu lalu. Untuk mencapai tujuan perusahaan terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya apa aja, faktor eksternalnya apa saja, gitu. Jadi yang satu orang bisa menyebutkan, saya beri tambahan nilai. Nih, yuk. Jadi sekali lagi, kemarin kita review materi minggu lalu, eee, kemarin minggu lalu kita belajar mengenai untuk mencapai tujuan perusahaan itu kita harus memperhitungkan beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kira-kira apa faktor internal itu? Komponennya apa aja dan faktor eksternal itu komponennya apa aja? Yuk disebutkan nanti yang, sebutkan nama, kalau yang sudah menyebutkan bisa menjawab dengan benar, saya akan beri tambahan nilai tugas, bukan nilai kalian tapi nilai tugasnya ya. Yuk. Ya dibuka buku modulnya atau PPT minggu lalu. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Bisa lihat slide saya kan ya? Slide saya bisa terlihat kan ya? Yuk, ada yang bisa menjawab? Nanti saya beri tambahan nilai tugas.
Sebelumnya mata kuliah apa sebelumnya? Dari Pak Ferry ya? Mata kuliahnya Pak Ferry ya? Sebelum manajemen strategik, mata kuliah apa? Halo? Ya Pak Ferry, Pak. Pak Ferry, Ya, pusing ya? ya Atau gampang. gampang? Pak, maaf sambil masak Pak, ini nggak bisa bersama. Masak-masak. Aduh, masak apa ini? Mata kuliahnya Pak Ferry pusing ya? Sudah mulai pusing ya? Maaf Pak, apa saya boleh menjawab? Boleh, silakan Mbak Nindi. Benar Pak. Eh, Pelan-pelan. untuk mencapai tujuan perusahaan terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan Mm-mm, faktor eksternal. Internalnya Faktor apa aja? faktor internalnya meliputi manajemen fungsional, manajemen pemasaran, Mm-mm, manajemen keuangan, mm-mm, manajemen operasi, dan mm-mm, manajemen sumber daya manusia. mm-mm. Kalau eksternalnya? Kalau faktor eksternal meliputi satu lingkungan industri, dua lingkungan makro, Mm-mm, lingkungan politik, mm-mm, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, lingkungan kependudukan, mm-mm, dan lingkungan sosial mm-mm. budaya. Oke, bagus sekali. Nanti saya tambahin satu poin untuk tugas satunya ya. Nanti misalnya saya kelupaan, tolong diingatin. Mbak Nindi dapat satu poin tambahan. Ntar saya catat di sini Oh, biar ya. nggak Terima kasih lupa. Pak. Ya, sama-sama. Oke, itu ya berarti benar. Kalau namanya internal itu adalah departemen, biasanya gampangnya adalah departemen-departemen yang ada di eh, apa namanya di perusahaan. Biasanya kan ada manajemen departemen personalia, departemen keuangan, pemasaran. Nah, itu ada internal. Tapi yang eksternal seperti yang dikatakan oleh Mbak Nindi tadi, itu adalah faktor yang datangnya dari lingkungan luar dari perusahaan ya. Namanya saja eksternal. Jadi dari luar. Nah, dia adalah faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan tapi datangnya dari luar. Contohnya apa? Sosial budaya, hukum, kondisi politik, kependudukan, seperti itu. Jadi itu yang tidak ada kaitannya dengan internal perusahaan. Oke. Ah, oke, berikutnya slide berikutnya. Kalau misalnya slide-nya nggak bergerak, tolong diinformasikan ke saya ya, biar aneh. Oke, berikutnya kita belajar mengenai analisis lingkungan bisnis. Nah, kalau buku modul halaman 2.3. Eh, Maksudnya analisis lingkungan bisnis adalah bahwa kita sebagai pemilik bisnis harus mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera untuk mendapatkan perhatian eksklusif. Diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu diantisipasi. Oke, jadi analisa lingkungan bisnis merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui peluang bisnis dan sekaligus juga untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu diantisipasi. Nah, kenapa Pak kita harus menganalisis lingkungan bisnis? Jelas, kita perlu mengetahui eh, implikasi manajer yang timbul oleh faktor eksternal. Jadi tadi kan sudah disebutkan ya oleh Mbak Nindi bahwa faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang tidak berpengaruh atau datangnya dari luar perusahaan seperti lingkungan makro, politik, ekonomi, teknologi, hukum, kependudukan, sosial budaya. Nah, dengan kita menganalisis peluang sekaligus dengan menganalisis ancamannya, maka kita bisa mengetahui eh, kita bisa memanage atau kita bisa menghandle
lingkungan atau lingkungan eksternal, yaitu faktor yang datangnya dari, eksternal tadi. Nah, notabene, faktor-faktor eksternal itu lebih susah untuk di-manage atau di-handle daripada faktor-faktor internal. Kenapa? Yang namanya faktor eksternal, siapa yang bisa mengontrol masalah kependudukan. Nah, ini lebih susah kan daripada kita mengontrol masalah pemasaran produk kita. Mengontrol kondisi politik sebuah negara itu jelas lebih susah daripada mengontrol, kondisi keuangan perusahaan kita sendiri. Nah, itulah mengapa perlu dilakukan analisis lingkungan bisnis. Mmm, nah, kalau dari bisnis Saudara sendiri, mungkin di sini ada yang sudah punya bisnis atau memiliki rencana membuat bisnis. Kira-kira ancamannya ini datangnya dari mana? Apakah dari faktor eksternal atau dari faktor internal? Kalau dari faktor internal lebih ke manajemen pemasaran kah, keuangan kah, operasi atau SDM? Kalau dari eksternal itu dari mana? Politik kah, ekonomi, teknologi, hukum, kependudukan, atau sosial budaya? Yuk, kalau di Assalamualaikum, bisnis dan selamat iya. pagi. Waalaikumsalam, pagi. Dengan Eh, siapa? dengan Uun Dengan Kuniri. Mbak Uun. Mbak Uun Iya, Kuniri. Gimana kabar? Sehat? alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih. Bapak juga Pak. Sehat. Saya agak batuk-batuk dua tiga minggu ini ngajar terus. Anyway, nggak apa-apa. Cuaca Iya, juga lagi hujan. lagi Mhm. hujan terus di Ya sini Pak. silakan Mbak. Oke, Betul. Hujan diskusi. terus, silakan. Apa nih ancaman dari bisnis? Saudara perkiraan ancaman dari rencana Mhm, bisnis. Ini biasanya sih kalau ancaman bisnis biasanya dari internal sama eksternal. Kalau internal itu kan biasanya dari mhm, manajemen dalam usahanya itu sendiri. Pertama mungkin dari mhm, penyediaan dana atau modal atau berasal dari keuangan. manajemen ya. Kemudian dari pemasaran, Kalau dari eksternnya? Mhm, ya dari pemasaran juga biasanya kan dari tenaga sumber daya manusianya juga, terus dari promosinya mhm. itu biasanya Ah, namanya awal gitu kan bisa. kurang Susah ada mencari ya, pelanggan. seperti itu. Terus kalau Mhm. Kalau eksternalnya eksternalnya? dari pengaruh lingkungan juga sama kompetitor gitu karena biasanya kalau kita baru Kompetitor. mulai usaha Mhm, itu kan agak sulit berkembang kalau misalkan enggak betul. giat banget berusaha dengan kuat apa ya perencanaannya tuh kalau nggak matang banget itu Mhm. bisa bahaya ke depannya gitu. Oke, betul. Oke. Itu Mbak aja Pak. Uun ada punya usaha? Sejauh Aku ini udah punya belum belum belum? tapi Mau berencana ada berencana? planning usaha Oke, ada ada sih. rencana ya? Plan usaha ada ya, semoga bisa cepat terrealisasikan. Oke? Amin, terima Oke, kasih terima kasih. Terima ya. kasih Pak Uun. Yang lain mungkin ada yang sudah punya ini siapa ini? Izin main Mbak dulu, Kusnul Pak. Khotimah. Boleh Mas Asep, silakan Mas Oh, Asep. Mbak Husnul dulu, Pak. Ladies first. Mbak Kusnul, lihat chat ya nanti saya baca nggak apa-apa. Nanti Oke. saya baca belakangan. Yang saya dulu kan yang lewat mikrofon dulu. Yuk Mas Asep. Oke, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, Mhm, Pak, mhm, ini yang lebih dominan mhm. itu dari faktor eksternal. Kenapa? Eksternal, Karena kalau kenapa dan internal kenapa? kita kan punya teori, kalau internal kan punya teori, terus bisa dikendalikan juga gitu. Mhm, Kalau internal, betul, tapi kalau eksternal itu susah betul. dikendalikan. Mhm, Salah satunya betul, yaitu iklim setuju. politik. Iklim politik Mhm, yang saya mhm, highlight di sini itu mhm, iklim politik, Pak. mhm, Iklim politik sama hukum di suatu negara. mhm, Contohnya, mhm, mhm, saya mhm, punya sedikit bisnis tentang mhm, umroh, mhm, umroh mandiri. mhm, mhm, Itu kan mhm, berkaitan dengan visa ya, Pak. Sebelum kita bikin visa itu kita mhm. harus beli tiket pesawat Oh ya, untuk di-approve. mhm, Iya. pulang pergi. Jadi sebelumnya itu, iya. Jadi sebelumnya itu visa umroh itu ditutup tanggal contoh 25 Mei, contoh 25 Mei. Mhm,
tapi sekarang Mhm, dimajukan oleh pemerintah Arab Saudi menjadi tanggal 10. mhm, Jadi mmm, otomatis banyak mhm, jemaah yang harus mhm. refund, tiket pesawatnya Ah, gitu, seperti itu. mhm, Kenapa karena dipercepat? Sebab ada Kak, ini heeh, Pak, kenapa sebab, itu? sebab ada, haji itu Pak, musim haji. Jadi semua yang umroh itu ditutup, Oh. tuh. Oh, jadi dihulukan musim haji daripada umrohnya. Oke. Iya Ya iya ya, Pak. supaya nggak terlalu banyak mungkin ini pengunjungnya, atau didulukan yang ini lagi, yang naik haji daripada yang umroh. Kalau umroh biasanya kan bisa sewaktu-waktu kan, kalau umroh Iya Pak, bisa tiap hari sewaktu-waktu juga kan, ada. heeh. Kalau Jadi haji kan ada nah, musimnya, mhm, pendapatannya heeh. juga lebih Terus besar dari haji, seperti itu. terus kemudian, gimana mengatasi hal itu? Ya, kerugian-kerugian. Apakah ada kerugian dari pihak manajemennya Mas Asep karena perubahan Kalau kebijakan? Kalau saya sendiri sih Pak, kita kan Mhm, pemegang mhm, paspor Indonesia, jadi kita alihkan ke negara yang mhm. tanpa visa, contoh Turki, Georgia, seperti itu. Ah, Jadi, iya pakai bisa wisata bisa. ibadah lain gitu, Mmm, seperti itu Turki Pak. itu dari Arab berapa lama ya kalau dari Indonesia? Pengen ke Kalau dari Turki sini 4 sampai jalan-jalan. 5 jam sih Pak, Kalau sebab dari kita Indo? ada kalau dari Indo kurang tahu, sebab selalu, Oh kurang tahu. landing dulu Oh, di Jeddah, berangkatnya dari ini Jeddah. Pengen ke iya Turki bagus katanya, Turki, ke Istanbul. Istanbul iya ya Pak, yang ibu kota iya, negaranya? Oke. Ya, terima kasih informasinya. Oke, jadi betul yang sama-sama Pak. dikatakan Mas Asep, betul bahwa ya, bahwa biasanya lingkungan eksternal itu lebih susah dikontrol karena skalanya lebih luas, seperti kependudukan, susah kan ngontrolnya, atau masalah hukum, sosial budaya, politik. Nah, tapi kalau yang internal memang notabene bisa lebih di-manage atau dikelola. Oke. Kembali lagi ke Mbak Kusnul Khotimah, faktor internal lingkungan industri makroekonomi faktor internal. Oke, ada gangguan sinyal. Oke, Mbak Kusnul, nggak masalah. Oke, saya tulis dulu namanya Kusnul Khotimah. Oke, itu ya. Jadi ancaman bisnis ini banyak, kita harus aware atau kita harus sebelum kita memulai bisnis, walaupun belum mulai, bukan bukan takut memulai bisnis, tapi lebih ke waspada dan memiliki rencana apa yang, eee, akan dilakukan ketika bisnisnya ini nantinya beneran terjadi ini, apa namanya, permasalahan. Jadi kita harus aware terhadap permasalahan atau ancaman-ancaman. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terdapat beberapa komponen dan kerangka konsep dalam analisis lingkungan bisnis. Ada ada 2 komponen pokok lagi, ada lingkungan makro dan lingkungan industri, yang baru aja disebutkan oleh Mbak Nindi. Ini dan jadi istilah nanti, ketika kita belajar manajemen strategik, istilah lingkungan makro, lingkungan mikro, itu akan atau eksternal atau internal, itu akan sering kali ya kita pakai, akan sering kali kita gunakan. Jadi teman-teman tolong diingat-ingat apa itu makro, apa itu mikro, ya. Makro itu adalah yang berhubungan dengan eksternal, mikro itu berhubungan dengan internal, ya. Mungkin nanti juga akan keluar di soal ujian, saya juga kurang tahu, tapi karena setahu saya ujiannya nanti yang bikin pusat, tapi bahannya dari buku modul. Nah, kembali lagi ke manajemen manajemen strategik ini, kita akan banyak sekali nantinya menggunakan istilah makro, mikro. Nah, sehingga teman-teman tolong diingat-ingat apa itu makro, apa itu mikro. Jadi ketika nanti ujian udah ingat ya. Nah, lingkungan makro ini sekali lagi adalah yang berhubungan dengan eksternal. Nah, maksudnya apa? Adalah faktor-faktor yang lebih susah untuk dikontrol. Contohnya adalah kondisi ekonomi, teknologi. Nah, sekarang kan seperti kita tahu bahwa kita sudah menggunakan handphone dengan kecepatan internet 5G atau 5G. 4G udah ketinggalan zaman nih.
banyak sekali telepon genggam yang sekarang menggunakan uh, mode jaringan 5G atau 5G. Nah, teknologi ini susah sekali terbendung ya. Nah, akibatnya apa? Bisnis kita juga harus mengikuti dengan perkembangan teknologi. Ya. Kemudian kondisi politik yang dikatakan oleh Mas Asep Dian tadi. Kemudian ada pemerintah, hukum, sosial budaya, dan kependudukan. Nah, ini adalah yang maksud dengan lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini menjadi komponen dan kerangka konsep dalam menganalisis lingkungan bisnis. Nah, selain dari lingkungan makro juga ada lingkungan industri. Jadi lingkungan makro dan lingkungan industri ini adalah dua komponen yang membentuk analisis lingkungan bisnis. Nah, lingkungan industri itu terbagi lagi menjadi beberapa sektor atau area. Yang pertama adalah hubungan lingkungan bisnis, hubungan lingkungan industri, dan profil perusahaan. Nah, jadi kaitannya seperti apa? Coba dilihat di diagram yang ini, diagram yang gambar yang di bawah ini. Jadi lingkungan makro yaitu lingkungan ekonomi, teknologi, politik, pemerintah ini mempengaruhi lingkungan bisnis kita. Ya, mempengaruhi lingkungan bisnis kita. Contohnya seperti saya yang dikatakan oleh Mas Asep tadi contohnya sangat praktikal. Jadi kondisi peraturan dari pemerintah yang akhirnya mempengaruhi lingkungan bisnis travel umroh. Nah, contoh lain, lingkungan makro teknologi mempengaruhi kondisi lingkungan bisnis telepon genggam, ya. Lingkungan makro, apalagi ya, sosial budaya mempengaruhi lingkungan bisnis, ini fashion atau produk-produk baju. Nah, jadi lingkungan makro mempengaruhi lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis nantinya mempengaruhi profil perusahaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, misalnya lingkungan makro teknologi, ya, dengan kecepatan internet 5G mempengaruhi lingkungan bisnis telepon genggam. Nah, lingkungan bisnis telepon genggam ini kan banyak sekali ya merek-merek yang bermain ya. Ada Samsung, ada iPhone, ada Oppo, ada Realme, ada apa lagi? Ada merek-merek handphone yang kecil-kecil kayak HTC, Realme, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini lingkungan bisnis yang kompetitif ini mempengaruhi profil perusahaan. Misalnya iPhone atau Samsung di tengah iPhone misalnya di tengah kecepatan internet 5G dia uh, memberikan layanan misalnya internetnya juga memiliki kecepatan yang menyesuaikan dengan jaringan internet 5G misalnya seperti itu. Jadi dari lingkungan makro mempengaruhi lingkungan bisnis dan lingkungan bisnis akhirnya harus menyesuaikan dengan profil perusahaan. Profil perusahaan ini nanti kaitannya dengan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Dari sini paham ya? Coba dicerna dulu. Kaitan antara lingkungan makro, lingkungan bisnis, dan profil perusahaan. Coba dicerna dulu. Nah, coba beri contoh yang lain. Jadi saya beri contoh. Jadi contoh misalnya keadaan politik di lingkungan makro di tengah gencatan senjata Perang Dunia Ketiga kemarin antara Ukraine dan Rusia, Ukraina dan Rusia, menyebabkan naiknya BBM dunia meningkat. Sehingga mempengaruhi proses pengiriman ekspor industri tekstil. Nah, ini adalah mempengaruhi industri tekstil ini sebagai lingkungan bisnis. Nah, kemudian karena lingkungan makronya ada perang dunia, kemudian uh, mempengaruhi ekspor industri tekstil, maka menyebabkan PT Minatex, yaitu perusahaan itu menahan ekspor untuk 3 bulan untuk melayani pasar lokal. Nah,
Akhirnya dia tidak lagi melayani pasar internasional, tapi PT Minatex ini melayani pasar lokal saja. Nah, kira-kira ada nggak contoh lainnya? Ada nggak contoh lain yang menjelaskan seperti yang di ini tadi gampangnya yang contohnya Mas Asep tadi, eee, industri kebijakan dari pemerintah, lingkungan makro, mempengaruhi lingkungan bisnis, travel. Kemudian karena dia, mempengaruhi travel, naik haji, maka akibatnya apa? Perusahaan menyesuaikan untuk mengubah rutenya dari, apa namanya, tur ke, negara lain, misalnya Turki, seperti itu. Nah, ini adalah kaitan antara lingkungan makro, lingkungan bisnis, dan profil perusahaan. Kira-kira coba beri contoh yang lain, bagaimana kaitan antara lingkungan makro, lingkungan bisnis, dan profil perusahaan. Yuk, Mbak Ina Sobania. Ancam bisnis warung kelontong adanya. Barang yang tidak laku, utang macet. Adanya pesaing baru, barang rusak, dan kadaluarsa. Dan kemungkinan juga mendapatkan uang palsu. Oke, bisa. Makasih Mbak Ina. Ina Subaria. Mbak Ina Subaria. Oke, kembali lagi ke diskusi yang berikutnya. Yuk, bisa yuk beri contoh. Beri contoh lingkungan makro mempengaruhi lingkungan bisnis dan lingkungan bisnis mempengaruhi profil perusahaan. Contoh yang lain, banyak sekali contohnya. Mungkin lingkungan makro kependudukan, sosial budaya. Yuk, kita diskusi. Gantian. Sebutkan nama. Sebutkan nama, kemudian silakan menjawab. Yuk, ayo, ayo. Gampang contohnya tadi, contoh dari Mas Asep tadi bisa. Tadi link. Bapak izin Ya, menjawab silakan. Boleh, Mbak Uun. ya untuk apa namanya yang mempengaruhi keadaan politik yang mempengaruhi usaha ya Pak. Contohnya di perusahaan pengirim barang ya Pak ya. Jadi karena beberapa isu yang terjadi sekarang kan masalah bea cukai ya gitu. Itu kan Bea cukai. juga mempengaruhi sama berjalannya bisnis kiriman barang itu. Jadi dari isu-isu yang banyak kan Ekspor, banyak impor. iya, banyak barang yang tertahan, terus banyak barang juga yang nggak sesuai, nggak nyampe ke rumah dengan selamat gitu. Jadi ini juga kan bisa mempengaruhi si perjalanan dari usaha pengiriman barang itu. Kadang ada yang terkendala juga kayak gitu. Gitu ya. Mbak Uun ada usaha ini nggak? Pernah kena bea cukai nggak di bandara? Aku alhamdulillah enggak sih, cuman kemarinnya itu isu yang dari Hong Kong itu banyaknya barang itu banyak yang tertahan, terus ada barang yang kiriman dari Hong Kong itu nggak nyampe ke rumah, jadi udah beberapa bulan tuh dia nggak nyampe gitu. Banyak banget yang kayak serem banget. Serem ya, banget ya, itu terkendala ini. isu yang kemarin dari BNP 2 TKI itu kan mengecek ke tempat pengiriman barang ya di kargo kayak gitu. Banyak yang tertahan. Ya itu juga masalah Iya itu yang bahaya sih.
kesalahan tuh. Oke. Ya. Thank you. Contohnya Iya. bagus. Mm. Terima kasih. Jadi memang lingkungan makro misalnya sekali lagi masalah ini masuk ke pemerintahan ya, masalah pemerintahan. Jadi banyak sekali isu tentang bea cukai ini yang kurang jelas sehingga mempengaruhi lingkungan bisnis pengiriman atau ekspor impor misalnya. Sehingga mungkin kaitannya dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman harus lebih hati-hati atau lebih selektif dalam memilih barang yang akan diekspor atau barang yang akan diimpor. Jadi lebih selektif daripada nanti beresiko tertahan di kantor bea cukai. Ini juga contoh yang bagus dan sangat praktikal dari Mbak Uun. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, karakteristik pokok lingkungan makro. Lingkungan makro tadi sudah kita sempat bahas di awal bahwa lingkungan makro ini adalah faktor-faktor yang lebih susah untuk dikontrol atau dihandle masalah contohnya, kembali lagi ya di slide awal, contohnya lingkungan makro ini adalah politik, susah mengontrolnya kan, ekonomi, teknologi, hukum, kependudukan, dan sosial budaya. Nah, selain susah untuk dikontrol, ciri khas yang lain dari lingkungan makro ini adalah dia tidak memiliki batas. Nah, maksudnya seperti apa, Pak, tidak memiliki batas di sini? Maksudnya adalah, mustahil bahwa kita ini memahami atau mengetahui secara mendetail seluk-beluk dari, eee, setiap setiap sektor di lingkungan makro. Ya mungkin ada ya mungkin seorang presiden pun juga tidak mampu memiliki kemampuan untuk menghandle lingkungan makro sendirian. Oleh maka dari itu adanya kabinet atau menteri-menteri ya, mereka yang fokus pada masalah kependudukan, fokus kepada masalah sosial budaya, fokus kepada masalah ekonomi. Karena sejatinya tidak ada seseorang yang memiliki pengetahuan atau kecakapan secara menyeluruh untuk mengontrol lingkungan makro ya. Bahkan seorang presiden pun itu juga saya rasa tidak mampu kalau sendirian harus mengontrol masalah di lingkungan makro. Makanya setiap periode presiden itu selalu dibentuk apa namanya kabinet ya. Kabinet ini yang isinya adalah menteri-menteri yang membantu tugas presiden ya. Ya karena memang susah untuk mengatur lingkungan makro. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah lingkungan makro ini memberikan sinyal lemah kepada manajemen. Oke, maksudnya apa memberikan sinyal lemah kepada manajemen ini? Karena lingkungan makro ini tidak bisa dilihat besok. Misalnya nih, masalah bea cukai ini, mungkin apa yang terjadi hari ini itu berbeda dengan apa yang terjadi 10 tahun mendatang ya. Mungkin teknologi yang ada sekarang, kita ini pakai laptop ini ada layarnya, ada keyboardnya. Mungkin 10 tahun mendatang cuma layar layar saja. Kemudian layarnya layar sentuh kayak gitu. Jadi kayak seperti semi iPad, semi tablet seperti itu. Jadi intinya hal-hal yang ada di lingkungan makro ini tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Jadi misalnya masalah kependudukan, ya kita nggak tahu apa yang terjadi 10 tahun besok hari. Tahunya 10 tahun mendatang. Seperti contohnya ini, kita tahu kalau dulu kan kita belajar di sekolah sekolah SMA, SD, SMP itu negara dengan populasi terbesar di dunia itu ada Cina. Nah, sekarang udah berubah. Sekarang itu data terbaru, penduduk terbanyak di dunia itu adalah India. Jadi India sudah mengalahkan Cina dalam populasi penduduknya. Nah, masalah ini kan masalah kependudukan. Nah, ini tuh dilihatnya jangka panjang ya.
dulu 5 tahun, 10 tahun lalu Cina merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia. Tapi sekarang di tahun 2023, 2024 India merupakan negara dengan populasi terbanyak. Nah, jadi sinyalnya lemah, nggak bisa dilihat besok gitu. Yang ketiga adalah memiliki sifat tidak dapat dikendalikan. Nah, ini yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa susah untuk dikontrol, ya susah untuk dikendalikan. Jadi perusahaan atau manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran arah perubahan dari lingkungan makro. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai ciri-ciri dari karakteristik lingkungan makro. Jadi itu ya cirinya ada tidak memiliki batas, memberikan sinyal lemah kepada manajemen, memiliki sifat tak dapat dikendalikan. Oke, ini adalah ciri-ciri dari lingkungan makro. Berikutnya, ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis ada di halaman 2.6. Nah, lingkungan bisnis ya, selain dipengaruhi oleh lingkungan makro, lingkungan bisnis ini juga memiliki tingkat ketidakpastian sendiri. Jadi, lingkungan bisnis ini juga memiliki tingkat ketidakpastiannya sendiri. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah di sini adalah lingkungan bisnis itu memiliki satu perakiraan masa depan perusahaan yang jelas. Maksudnya apa? Jadi contohnya membuka usaha franchise di kota lain kemungkinannya untung atau rugi. Jadi ketidakpastian di lingkungan bisnis ini selain dipengaruhi oleh lingkungan makro juga dia juga memiliki tingkat ketidakpastiannya sendiri. Contohnya, tingkat pertama yang paling dasar itu adalah memiliki satu perakiraan masa depan perusahaan yang jelas. Misalnya nih contohnya, saya mau membuka warung Tegal di kota Samarinda. Saya ingin membuka warung Tegal di kota Samarinda. Nah, warung Tegal ini kan udah banyak di Jawa ya, dan udah dapat diterima. Tapi di Samarinda, di pulau lain, mungkin di Kalimantan bisa diterima nggak? Nah, pilihannya cuma dua kemungkinan, yaitu bisa atau tidak, rugi atau untung. Nah, ini adalah tingkat pertama. Contoh lain adalah membuka bioskop atau membuka bioskop di kota, misalnya Jember, di kota Jember. Nah, kemungkinannya ada satu, bisa untung atau bisa rugi. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Saya membuka toko kelontong di daerah B misalnya. Kemungkinan ya dua, laku, tidak laku. Nah, ini adalah ketidakpastian yang paling dasar atau tingkat pertama. Nah, terus bagaimana Pak mengatasinya? Nah, mengatasinya misalnya owner atau eksekutif ini harus memiliki kepercayaan. Kepercayaan maksudnya apa? Kepercayaan diri, harus memiliki kepercayaan diri atas keputusan strategis yang diambilnya. Ya, misalnya nih, ya udahlah, kan ini 50-50 ya, 50%, 50%. Karena 50%, 50%, maka peluangnya ini adalah berbanding 1:1 atau. Jadi ketika Anda yakin, ketika manajerial ini yakin, maka ya udah lakukan aja. Nah, kemudian menganalisisnya kita bisa menggunakan analisis SWOT atau analisis pengambilan keputusan tradisional atau analisis SWOT. Analisis SWOT ini nantinya kita akan pelajari di bab-bab nanti di tengah-tengah nanti kita pelajari ya.
Kemudian ada tingkatan kedua naik tingkat nih, kepastiannya udah mulai meresahkan. Nah, di tingkat kedua ini, eksekutif perusahaan dihadapkan dengan perakiraan masa depan yang tidak tunggal. Jadi, eee, perakiraannya tidak cuman untung rugi, diterima tidak diterima, laku untung kayak gitu, tapi dia lebih, banyak perakiraan masa depannya. Contohnya, eee, tahu ini ya, supermarket Carrefour tahu ya? Tahu, Saya Pak. rasa di Indonesia banyak sudah ya, tahu ya Carrefour ya, di mana-mana ada. Nah, di misalnya seorang pimpinan atau bos Carrefour ini berusaha untuk mengakuisisi bisnis sejenis, misalnya mengakuisisi Walmart. Walmart ini adanya di US kalau nggak salah, di US ini, ada nama supermarket namanya Walmart. Nah, ini kan lebih kompleks ya, daripada kita membuat, "Oke, saya mau membuka toko kelontong, saya mau membuka warung Tegal, saya mau membuka bioskop." Nah, ketika bos Carrefour ingin mengakuisisi supermarket Walmart, otomatis pertimbangannya lebih banyak. Kemungkinannya apa? Pelanggannya bisa kenal atau tidak, misalnya namanya nanti berubah jadi Carrefour Walmart. Mungkin pelanggan Carrefour yang setia akan beralih atau tidak mau membeli lagi. Nah, kemudian juga masih dihadapkan dengan kemungkinan ini untung atau tidak, berjalan atau tidak, diterima atau tidak. Kemudian bagaimana dengan pelanggannya? Nanti pelanggannya bisa terima atau tidak, maksudnya, pelanggannya beralih atau tidak. Karyawannya bagaimana? Karyawan nanti, bakal dirampingkan atau tidak. Nah, jadi tingkatan kedua ini kebingungannya ini lebih meresahkan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Yang dilakukan di manajemen harus yang pertama, eksekutif berada dalam situasi di mana tidak diketahui, ya kita nggak ngetahui alternatif mana yang menjadi kenyataan. Nah, sehingga perlu dilakukan analisis dengan menggunakan alat keputusan yang lebih tinggi. Contohnya dengan menggunakan pohon keputusan. Jadi, ini teman-teman bisa cari sendiri apa itu pohon keputusan. Kalau yang tadi yang tingkat pertama tadi kita bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu yang paling sederhana. Tapi di tingkat kedua, analisis SWOT sudah tidak lagi berguna, tidak lagi bisa digunakan karena kondisinya sudah lebih kompleks. Yang bisa digunakan adalah uh, Theo menggunakan pohon keputusan. Oke, itu adalah ketidakpastian di tingkatan kedua. Nah, beranjak lagi ke tingkatan ketiga. Di tingkatan ketiga, manajemen dihadapkan dengan berbagai kemungkinan masa depan. Jadi nggak cuma 2, 3, tapi banyak sekali kemungkinan di masa depan. Contohnya permasalahan di tingkat ketiga ini adalah inflasi atau resesi ekonomi atau krisis moneter atau permasalahan pelanggan mampu atau tidak mampu membeli. Nah, maksudnya resesi ini adalah kita tahu ketika kemarin COVID melanda dunia, seluruh dunia ini hampir semuanya mengalami resesi. Resesinya adalah menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Tahu mungkin yang lahir tahun 1998 mengalami namanya krisis moneter ya, dari harga dari melambungnya harga barang dan meningkatnya ini nilai rupiah. Saya ingat pada tahun 98 itu saya kelas 4 atau kelas 3 SD ya, kelas 3 SD, krisis moneter itu. Nah, pada masa itu dulu uang saku saya itu kalau kelas 1 SD itu Rp100, kelas 2 SD itu Rp200, kelas 3 SD Rp300. Nah, nilai Rp100 pada tahun 98, 99 itu
tiba-tiba Rp100 itu udah nggak ada nilainya. Dulu ya Rp100 mungkin udah bisa beli apa, sekarang karena krisis moneter langsung nilai mata uang yang paling rendah tetap 100, tapi yang bisa digunakan itu adalah 1.000 atau 500, 500 atau 1.000. Ini kan krisis moneter yang pernah dialami Indonesia tahun 98 ini menyebabkan nilai rupiah ini sangat jatuh. Oke. Nah, apa yang terus dilakukan oleh manajemen ketika dihadapkan oleh ketidakpastian yang begitu besar? Yang pertama harus eee manajemen dihadapkan pada banyak kemungkinan masa depan, namun tidak ditemukan kepastian mana yang menjadi kenyataan. Ya harus pandai-pandai untuk, mengubah arah dari perusahaan. Oke, sebenarnya tidak banyak ya, pada waktu 98 itu krisis moneter itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, terutama perusahaan yang, dalam negeri atau ini, industri-industri dalam negeri itu banyak sekali yang tutup, banyak kolaps. Mmm. Kemudian kita masuk ke tingkatan yang keempat. Di tingkat keempat ini, eee, merupakan tingkatan yang paling parah. Jadi di tingkat keempat ini, tidak menyediakan lagi peluang untuk memperkirakan masa depan. Jadi ketika kita sudah masuk ke tingkatan keempat, itu, kita sudah tidak memiliki peluang untuk memperkirakan masa depan. Contohnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ini juga ini kita tahu kayak 10 atau 12 tahun yang lalu TV itu masih yang TV tabung ya, TV yang atau TV 10 tahun lalu berarti tahun 2014. 2014 itu TV-nya masih semi tabung sama semi layar datar. Nah, 10 tahun kemudian TV sekarang udah tipis-tipis ya, TV-nya sekarang udah paling 2, 3 senti lah sekarang ya. Nah, ini menandakan bahwa teknologi sangat cepat sehingga apa? Sehingga masa depan ini harus, eee, orang atau bisnis yang bergerak di bidang teknologi harus berputar cara atau berinovasi dengan cepat sehingga tidak sehingga mereka menjadi pionir atau pemain yang paling depan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan handphone Nokia atau BlackBerry? Adakah dulu yang pada waktu kecil pernah menggunakan handphone Nokia atau BlackBerry? Ini apakah ada yang pernah menggunakan Nokia atau mungkin Pernah, BlackBerry? Pak. Nokia sama Pernah. BlackBerry pernah, Pak. Pernah. Apa yang terjadi pada Nokia dan BlackBerry? Kenapa sekarang sudah tidak ada lagi? Kira-kira kenapa? Tertinggal karena Tinggal sudah apanya? tertinggal dengan yang sekarang lebih modern, ada Android, terus penggunaannya lebih mudah, lebih bagus, lebih Lebih canggih. bagus, fiturnya lebih banyak ya. Ini Mbak Hikmah yang di Jepang bukan sih? Iya, Pak. Ya, oke. Dulu, apa namanya, Mbak Hikmah pernah pakai BlackBerry pernah ya? Mbak Hikmah Pernah, pernah Pak. pakai BlackBerry? BlackBerry Bold. Nah, apa yang membedakan BlackBerry? Ya, saya juga pernah berapa tahun ya, 2, 3 tahun. Terus ketika saya beli, udah mau dijual aja BlackBerry, dijual ke Android. Kira-kira apa yang membuat BlackBerry pada akhirnya kalah dengan Android? Kalau Nokia mungkin ini ya, ketinggalan karena ini, dia kalah dengan BlackBerry kan. Nokia ini kalah dengan BlackBerry, BlackBerry kalah dengan Android. Kenapa? Kok tiba-tiba BlackBerry ini kalah? Kira-kira kenapa Mbak Hikmah? Karena kalau BlackBerry itu fokus dia itu di kayak aplikasi Messenger ya kalau nggak salah itu kan. Sedangkan Betul. kalau di Android itu kan ada macam-macam ya Pak, ada Line, ada WhatsApp, terus kita lebih bisa punya variasi banyak gitu mau Pintar pakai ya. yang mana gitu. Ya. Betul betul betul. Jadi, yang dikatakan Mbak Hikmah
RVT ini benar. Kalau misalnya BlackBerry dulu memang fokusnya ke BlackBerry Messenger, itu yang dijual ya. Nah, kemudian kalau Android ini muncul sebagai pemain smartphone dan istilah smartphone-nya. Maksudnya apa smartphone ya? Dia smart, lebih lebih canggih dalam respon teknologi. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa di-download. Terutama Android pada waktu itu dia hadir dengan layar sentuhnya yang pertama. Ya, banyak dia hadir dengan layar sentuh. Nah, itu BlackBerry masih belum banyak yang menggunakan layar sentuh. Nah, inilah akhirnya. Nah, bahkan Nokia pun sebenarnya kita tidak pernah menyangka bahwa Nokia ini bisa kalah. Karena Nokia ini adalah handphone sejuta umat. Kayak banyak sekali jenisnya yang ternyata bisa kalah juga. Nah, dia biasanya perusahaan yang bermain di bidang teknologi seperti laptop, elektronik, kemudian handphone ini adalah bisnis-bisnis yang berada di tingkatan keempat. Dia dia sama sekali tidak bisa memprediksi. Nah, bagaimana supaya dia bisa menang? Ya dia harus menggunakan intuisi, harus menggunakan kreativitas agar mereka dapat berada yang paling depan. Contohnya, Samsung ini dia menggunakan teknologi kamera yang sangat canggih. iPhone ini sangat apa ya? Kameranya bagus, kemudian dia kuat. Kemudian kayak Oppo apa ini dia terobosannya kemarin ini ya yang flip ya, handphonenya bisa ditekuk. Nah, itu juga terobosan-terobosan yang harus terus dilangsungkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tingkatan-tingkatan dalam tingkatan ilusi kepastian dan proyeksi dalam lingkungan bisnis. Ada 4 ya. Tuh. Dibaca juga sendiri di buku modul di halaman 2.6. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan. Coba dicerna dulu. Pelan-pelan. Minggu depan jangan lupa ya kelompok 1 mulai presentasi ya. Minggu depan. Jadi mulai disiapkan. Pembagian kelompoknya ada di si layar. Materinya juga ada di si layar. Di grup WhatsApp kemarin Mbak Uut juga udah minggu lalu juga udah ini apa namanya buat ngepin ininya dari modul 4 kelompok 1 materinya modul 4 ada Mbak Nurul, Mbak Kusnul, Mbak Hikmah, Mbak Sulesti, Mbak Eka dan Sunanti. Oke. Tuh. Saya lanjutkan ya. Membangun kepekaan perusahaan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ilusi ketidakpastian tadi ya. Dengan yang saya contoh Nokia, contoh BlackBerry. Nah, sejatinya ketika kita memulai perusahaan ini, kita harus berangkat dari kepekaan. Contohnya, saya dulu tuh punya teman, dulu teman saya ini sekolah di Taiwan dan dia ini awalnya dimintain tolong gitu loh, dimintain tolong sama beberapa tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan untuk memesankan tiket pesawat. Nah, akhirnya karena akhirnya banyak yang meminta bantuan teman saya, akhirnya teman saya peka. Oh, berarti teman-teman tenaga kerja Indonesia di Taiwan ini kesusahan dalam membeli tiket pesawat. Nah, akhirnya teman saya ini berawal dari kepekaannya dia terhadap kondisi sekitar, dia memulai usaha travel agent jual beli tiket pesawat. Nah, berkembang dengan memberikan dia banyak sponsor sehingga dia bisa menjual tiket pesawat dengan harga lebih murah daripada Traveloka, Booking atau kan kita bisa pesan pesawat dari ini ya, Traveloka dan lain-lain, dia lebih murah seperti itu. Kemudian juga karena dia orang Indonesia jadi,
tenaga kerja Indonesia ini bisa berkonsultasi dengan dia dalam memilih jam pesawat atau harinya. Ini adalah contoh bahwa bisnis itu terkadang muncul dari kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Tuh. Contohnya apalagi? Mungkin teman-teman bisa di sini udah punya bisnis, mungkin bisa share. Mungkin dia punya bisnis yang berawal dari kepekaan terhadap kesulitan. Nah, ini nih pengiriman barang. Nah, ini sulit mengirim barang. Akhirnya, oh ini dulu teman saya juga ini eh, bikin usaha catering untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Tainan. Nah, saya dulu tinggalnya di Tainan. Sekarang saya tinggalnya di eh, Taipei. Dulu saya tinggalnya di Tainan waktu sekolah. Nah, waktu sekolah dulu ya karena kerinduan banyak sekali mahasiswa Indonesia yang bersekolah, muncullah kerinduan membuat masakan Indonesia, makan makanan Indonesia. Sedangkan di Thailand ini nggak seperti Taipei. Kalau di Taipei kan warung Indo ini buka terus ya, kayak kayak bahkan di hari kerja itu ada aja satu atau dua warung Indo yang buka. Nah, kalau di Thailand ini bukanya Sabtu Minggu aja gitu dan harganya kan mahal. Nah, kantong mahasiswa dengan kantong tenaga kerja Indonesia ini beda. Nah, sehingga teman saya berinisiatif membuat masakan Indo yang murah sesuai dengan kantong mahasiswa, tetapi juga tersedia setiap harinya. Jadi dia di grup itu, kita ada grup mahasiswa Indonesia, dia selalu hari ini aku masak ini, siapa yang mau pesan gitu. Harganya murah karena memang ya menyesuaikan kantong ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa membangun kepekaan ya dari kondisi yang ada. Nah, ini kembali lagi ke materi. Jadi terdapat kemungkinan kecocokan antara kapasitas perusahaan dalam melakukan deteksi dini gejala perubahan lingkungan bisnis. Nah, kepekaan ini juga tidak hanya muncul untuk membangun bisnis, tapi juga kepekaan untuk menganalisis ancaman bisnisnya. Contohnya, yang pertama ada tingkat ancaman. Perusahaan yang sedang beroperasi pada lingkungan bisnis yang sering berubah, namun perusahaan yang beroperasi tidak memiliki kemampuan mendeteksi. Nah, ini adalah tingkatan ancaman. Jadi, kadang perusahaan yang beroperasi pada lingkungan bisnis, namun perusahaan yang beroperasi ini masih belum memiliki kemampuan mendeteksi. Yang kedua ada tingkatan kecemasan yang tinggi. Manajemen dinilai boros dalam pengelolaan sumber daya energi yang semestinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada pokok persoalan lain. Contohnya, perusahaan yang investasi mesin berteknologi namun belum paham cara penggunaannya. Jadi, eh, ini yang masuk ke tingkatan kedua. Jadi, kepekaan perusahaan ini juga ada tingkatannya. Yang pertama di tingkatan ancaman, yaitu perusahaan ini masih belum bisa mampu mendeteksi ancaman bisnis. Yang kedua tingkatan kecemasan tinggi. Jadi manajemen ini boros, tapi karena dia salah perhitungan. Contohnya perusahaan ini ingin berinvestasi mesin berteknologi tinggi, namun belum paham cara menggunakan mesinnya. Oke, berangkat dari permasalahan kepekaan, masalah kepekaan ya. Kira-kira ada nggak perusahaan ini, dia ini sudah beroperasi pada lingkungan bisnis yang sering berubah, namun perusahaan yang beroperasi itu tidak memiliki kemampuan mendeteksi ancamannya. Kira-kira ada nggak contoh perusahaan yang dia ini sudah beroperasi, ya sudah lama lah bergerak di bidang tersebut, dan kondisinya ini sebenarnya dia kondisi yang sering berubah. Contohnya perusahaan sering berubah ini apa ya? Di bidang teknologi tadi, atau ini
fashion, baju ini kan fashion ini berubah-ubah ya, atau ya model baju, model rambut ini kan seringkali berubah-ubah, mengikuti mode ya. Kira-kira tapi berikan contoh kepada saya, perusahaan atau bisnis yang dia ini sebenarnya berada pada lingkungan yang mudah berubah, namun perusahaan ini juga susah untuk melakukan deteksi ancaman bisnis. Dia tidak peka. Kira-kira ada nggak contoh perusahaan? Contoh bisnis lebih cepatnya ya, contoh bisnis yang beroperasi pada lingkungan bisnis yang berubah-ubah dan tapi mereka susah memiliki kemampuan mendeteksi. Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak contoh perusahaan ini yang berada di lingkungan yang berubah-ubah, tapi dia sebenarnya nggak sadar ancaman bisnisnya. Izin jawab, Pak. Ya, dengan Mbak, Hikmah. sebentar, dengan siapa ini? Oh, Mbak Hikmah, ya silakan Mbak Iya. Hikmah. Tapi ini bener apa salah ya? Soalnya Boleh di-share dulu. Iya. Kalau misalkan usaha ini Pak jual beli emas itu kan harganya nggak nentu ya Pak. Kadang bisa naik turun kayak pas ini kan naiknya tinggi banget gitu. Itu termasuk apa tidak ya Pak? Emas ini sebenarnya dia termasuk stabil sih dan dia juga dia faktor yang mempengaruhi jual beli emas ini apa yang mempengaruhi ya? Tapi dia harga jualnya stabil kan ya? Dia harga jualnya stabil kan? Oh iya ya. Emang emas ini harga jualnya stabil. Mungkin contohnya di fashion ini kan baju ini kan lebih berubah-ubah ya. Dan kita nggak bisa mendeteksi kira-kira fashion di 5 tahun ke depan seperti apa, karena fashion ini sebenarnya juga muter. Kayak sekarang fashion yang sedang in apa, Mbak Ikmah? Tahu nggak fashion? Fashion lagi Kayak ala-ala Korea Korea-Koreaan gitu sih Pak. ada, Iya. ala-ala Korea gitu Ala ya. Korea. Nah, kita Iya. nggak tahu ya, Agak kita susah nggak tahu nyari ke contohnya. depannya nanti iya susah, kalau kalau jadi dia perusahaannya apa, bisnisnya itu dinamis, yang cepat berubah kayak fashion, kemudian teknologi, telepon genggam, laptop, ini kan cepat ya berubah, dinamis. Atau mungkin ini, apalagi ya contohnya ya, mungkin bisa kasih contoh, ini kendaraan enggak juga. Ya silakan ada yang mungkin memberi jawab, Pak. contoh? Kalau Pak, kalau ini perusahaan sayur-sayuran, Mungkin itu juga stabil sih, kenapa kenapa kok bisa menganggap soalnya ini kan mudah berubah? kalau mungkin ya kalau sayur-sayuran itu bisa berubah-ubah sesuai musimnya Pak, gitu. Ya bisa Pengelolaannya berubah gitu. pengelolaannya. Iya. Tapi ancamannya apakah harus ya kita nggak bisa memprediksi juga sih itu ya, nggak bisa diprediksi kalau Iya. misalnya dia oke, itu juga, bisalah masuk. Jadi dia sudah berubah-ubah dengan kondisi iklim yang kacau di Indonesia, itu juga bisa. Dengan siapa nih tadi, dengan siapa? Mas Asep? Bukan, siapa tadi ya? Barusan Dengan Mas siapa? Trisna Arijayadi Pak. Mas Trisna Arijayadi, oke, bisa. Jadi Siap, Pak. oke, Trisna, bentar, saya catat dulu namanya biar nggak lupa. Arijayadi. Oke, sayur-sayuran, oke masih bisa lah ini. Jadi ketika kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa peka kapan terjadi
gagal panen Perubahan dan musim, ya ancaman ya pada karena gagal lingkungan. gagal panen gitu ya, karena ya di Indonesia sekarang, eee, Ya kadang musim musim dingin bisa jadi musim panas. Hujan betul, jadi kemarau gitu kan. mhm mhm. Di Indonesia ini sekarang ini ya, musim hujan ya kayak sepanjang tahun kayak kayak sering hujan, saya Iya. nggak tahu ya di Indonesia. Mas, Trisna posisi di mana? Saya posisi sekarang di Taiwan sih, Pak. Di Di pabrik sayuran juga ambil oh contoh. di Itu Pasir. perusahaan sendiri. Gitu, Gitu. di kota? Di kota Taichung. Oh di kota Taichung. Emang sering gagal Iya. panen ya? Emang sering gagal panen? Eh, enggak sih sering apa ya? Operasi untuk sayur-sayurnya kan itu berubah-berubah setiap tahunnya itu setiap per 6 Hmm, bulannya gitu. Sayur-sayurnya beda gitu mhm, yang kita produksi dan kita kelola gitu, Pak. Sesuai mhm. dengan musimnya sendiri sih. Mhm. Kayaknya sekarang ini mungkin juga bisa ambil contoh ini, makanan ringan. Makanan ringan ini kan jenisnya banyak ya, di Indonesia itu makan ringan tuh banyak sekali. Kalau misalnya ke toko kebetulan ibu saya dulu punya toko kelontong dan ada jual makanan-makanan ringan untuk anak kecil, itu juga, kaitannya dengan pangan ya, itu mereka jenisnya banyak banget. Kayak, zaman dulu tuh ada kayak ini apa sih, momogi. Momogi, tahu ya momogi ya? Momogi itu kemudian, dia banyak sekali ciplaannya, atau Oreo kemudian jebakannya, di Indonesia ini kan kreatif ya. Jadi mereka banyak sekali kayak PT Siantar Top itu ya menciptakan banyak sekali jenis makanan ringan. Ini mungkin ancaman bisnisnya karena dia nggak ngerti ancaman bisnisnya apa ya, ancaman bisnisnya adalah banyaknya pesaing mungkin ya, gitu. Kemudian sehingga dia harus berinovasi terus. Ini Mbak Kusnul memberikan contoh industri, eee, tradisional, tekstil, manufaktur baja. Nah, kemudian dia mapan tapi tidak mudah beradaptasi. Contohnya tekstil. Tekstil ini, eee, okelah, tekstil ini bisalah, karena tekstil ini juga kaitannya dengan pakaian ya, yang berubah-ubah. Saya menggunakan ini, satu produk layanan. Oke, bagus, contohnya bagus mari Mbak Kusnul. Thank you Mbak Kusnul. Kusnul. Pak, izin. Yes, Kalau silakan. petani sih Pak, termasuk bukan ya Pak? Tadi yang dikatakan oleh Mbak Mas Trisna tadi bukan sih? Oh, Petani ini. sama. Jadi kayak, sama. Tapi, ya untuk kasus tertentu kalau misalnya di bidang pertanian ini ya karena faktor ini ya, cuaca ya, jadi nggak menentu ya. Iya Nggak Pak, menentu, jadi kadang kita nggak bisa sedang memprediksi panen. ancamannya ini ya ancamannya kita nggak bisa memprediksi gagal panennya, itu juga bisa ya. Kita nggak Pak, bisa satu lagi, Pak. mendeteksi. Boleh nggak, Pak? Mhm, boleh silakan. Kalau di bidang farmasi gimana, Pak? Farmasi itu juga boleh, Kalau kayaknya dia cepet banget obat-obatan gitu. perkembangannya, heeh, perkembangannya cepet banget, ya kayak, kayak obat apa gitu akhirnya banyak sekali muncul ya, kayak itu bisa sih kayaknya dia dia ancamannya juga harus harus selalu berinovasi ya, harus berinovasi, Iya sih. harus selalu, Soalnya kan eee banyak mhm penyakit-penyakit yang baru muncul, mhm seperti mhm. itu. Ya contohnya ya kemarin vaksin Covid aja kan nggak cuman 1 aja, Iya, ada yang awalnya dari Jerman, kata yang dari Jepang. ya banyak kan ada yang Sinovac, ada yang, AstraZeneca, AZ. ada yang iya, ada yang Pfizer, ada Indonesia juga mengeluarkan sendiri vaksin merah putih ya namanya. Jadi banyak sekali banyak sekali, bahkan setiap negara pun juga punya vaksinnya sendiri. Nah, ini, bisa kayaknya. Jadi dia dia dan dia ini juga tidak menentu karena berubah-ubah karena ya ini, penyakitnya juga berubah-ubah ya. Banknya berubah-ubah gitu. Terus ini ya bisa sih itu kayaknya. Oke oke. Thank you banyak ya, sebenarnya banyak ya. Kita sendiri yang harus, ini, apa namanya, aware. Kemudian ada juga, eee, lanjutannya mau kepekaan perusahaan. Tingkat kepekaan yang rendah, misalnya perusahaan memiliki tingkat kepekaan rendah dan di saat bersamaan perusahaan juga tidak dapat
jika tidak membutuhkan intensitas deteksi yang tinggi. Jadi perusahaan ini susah mendeteksi juga sama terhadap ancaman bisnis dan tapi juga perusahaan walaupun susah mendeteksi tapi dia juga tidak butuh-butuh amat alat mendeteksi yang tinggi. Contohnya adalah perusahaannya tidak cemas hal kecil namun hal yang lebih kompleks. Diversifikasi produk. Oh, mungkin ini snack tadi lebih cocok untuk tipe ini ya. Tingkat kepekaannya rendah, tapi dia juga nggak butuh-butuh amat. Contohnya ini Indomie kali ya, Indomie. Dia kan mmm, saya yakin Indomie punya punya ancaman sendiri, tetapi dia juga tidak membutuhkan intensitas deteksi yang tinggi karena posisinya yang sudah kuat di pasaran. Atau, dia mencemaskan hal-hal yang lebih kompleks. Mencemaskan hal yang lebih kompleks misalnya adalah membuat varian rasa yang lebih inovatif ya. Indomie kan variannya banyak ya, Indomie rendang, Indomie nggak tahulah rasanya banyak banget kan. Nah itu, jadi, dia memiliki tingkat kepekaan rendah tapi kecemasannya itu sudah tidak di diarahkan untuk, eee, kegagalan bisnis, tetapi lebih diarahkan untuk ini, bagaimana dia, eee, varian rasanya, produknya diterima oleh masyarakat. Berikutnya adalah tingkat waspada dan berjaga-jaga, yaitu mereka memiliki kemampuan deteksi dini yang memadai dan di saat yang sama perusahaan memang membutuhkan kompetensi tersebut. Nah, jadi dia ini sebenarnya sudah nggak, peka lagi udah dia sudah punya, dia sudah settle, perusahaannya sudah settle, sudah, punya alat pendeteksi, sudah peka, kan sudah punya alat pendeteksi yang tinggi. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan sudah well established. Well established ini adalah perusahaan sudah multinasional company. Contohnya adalah Nestle, Unilever, karena dia ini berada di berbagai negara, jadi nggak cuma ada di Indonesia, tapi di negara lain juga ada. Akibatnya apa? Akibatnya dia sudah kuat secara fondasi dan dia hanya perlu mempertahankan produknya saja. Ya, dia tidak takut untuk bankrupt, tidak takut untuk mengalami kerugian, tapi dia hanya mengawasi dan memastikan produknya ini atau bisnisnya berjalan dengan lancar. Oke, ini adalah tingkat waspada dan berjaga-jaga. Oke, itu ya beberapa tingkatan berdasarkan kepekaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada kita lanjutkan ya. Pendekatan dan metode analisis. Tersedia 3 pendekatan pokok yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan makro. Nah, lingkungan makro dibahas kembali ya. Lingkungan makro, sekali lagi, lingkungan makro, lingkungan mikro itu udah akan sering kita gunakan pada mata kuliah ini. Nah, walaupun berdasarkan karakteristiknya, lingkungan makro ini susah untuk dikendalikan dan susah untuk dilihat jangka pendeknya. Jadi dia lebih mudah dilihat jangka panjang. Tapi masih ada cara untuk melakukan pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tidak reguler. Maksudnya apa? Yaitu analisis lingkungan makro hanya dibuat ketika diperlukan. Jadi misalnya kita tahu bahwa beberapa perusahaan ini hanya perlu berfokus pada satu faktor lingkungan makro yang paling penting. Contohnya adalah misalnya
industri teman-teman ini bergerak di bidang handphone ya, maka faktor mana yang paling berpengaruh? Faktor makro mana yang paling berpengaruh? Tentu saja teknologi ya, lingkungan makro teknologi. Nah, contoh lain, ketika industri teman-teman ini bergerak di bidang ini ekspor impor, kira-kira lingkungan makro mana yang paling penting dan yang perlu diperhatikan? Ya, tentang regulasi pemerintah. Ya, nih, jadi kita memang tidak bisa mengendalikan semua lingkungan makro, tapi kita bisa berfokus pada satu faktor lingkungan makro yang paling dekat relasinya atau memiliki korelasi paling dekat dengan bisnis kita. Contohnya, kalau saya punya bisnis pakaian atau fashion, nah kira-kira faktor lingkungan makro mana yang paling berpengaruh, paling dekat dengan bisnis saya? Mungkin sosial budaya. Nah, sekarang sosial budayanya, eee, fashion ini lebih ke Korea-Koreaan. Jadi, saya harus bisa membaca kondisi sosial masyarakat. Nah, jadi intinya, walaupun sekali lagi, walaupun bisnis kita tidak bisa melihat atau meng-capture semua faktor dengan makro, tapi setidaknya kita bisa fokus pada satu faktor makro yang paling dekat relasinya dengan bisnis kita. Oke, itu yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan reguler. Pendekatan reguler ini adalah pendekatan yang diusahakan diperbarui secara periodik dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan makro. Nah, misalnya, oh, bisnis saya ini selain berfokus pada teknologi, lingkungan makro teknologi, tapi juga pada berjalannya waktu, itu juga, bersinggungan dengan masalah, kepemerintahan atau kondisi regulasi pemerintah. Nah, ini adalah contoh bahwa, pendekatan digunakan ini harus diperbarui secara periodik supaya, mungkin, ancaman atau ya ancaman bisnisnya ini awalnya cuma satu, kemudian berkembang seiring dengan berkembangnya skala bisnis kita, gitu. Itu adalah pendekatan reguler. Kemudian, pendekatan kontinu yaitu pendekatan yang diusahakan secara ajak menganalisis sejumlah banyak variabel dari lingkungan makro dan digunakan sebagai masukan penyusun rencana korporat. Atau dengan kata lain, sedikit demi sedikit memperhitungkan semua faktor mikro. Paham ya bedanya ya? Kalau yang pendekatan tidak reguler tadi, kita hanya disuruh memilih satu jenis faktor lingkungan makro yang paling dekat relasinya dengan bisnis kita. Kemudian kalau pendekatan reguler ini, kita perbarui mungkin nggak cuman satu lingkungan faktor makro yang berpengaruh pada bisnis kita, mungkin ada faktor lain. Nah, kalau pendekatan kontinu itu secara bertahap, secara perlahan, kita atau manajemen itu menganalisis variabel-variabel makro sehingga tanpa disadari akhirnya semuanya bisa tercover atau kita bisa mengetahui ancaman-ancaman dari setiap faktor makro. Oke. Nah, sini saya bertanya kepada teman-teman yang mungkin sudah punya bisnis atau sedang merencanakan ini punya bisnis. Kira-kira pendekatan faktor makro apa yang paling yang perlu Anda perhatikan? Nih, kira-kira kalau teman-teman punya bisnis nih, mungkin di sini ada yang punya ternak kambing, ternak sapi, mungkin ada yang punya sawah, mungkin ada yang punya juragan kos-kosan.
atau mungkin ada yang punya tadi itu ekspor impor, kira-kira kalau dari bisnis teman-teman, faktor makro apa yang paling perlu diperhatikan? Satu aja, satu. Dan kenapa? Dan kenapa? Dan kenapa? Mungkin teman-teman di sini ada yang udah punya usaha atau berencana memiliki sebuah usaha, kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Itu Pak, ada yang angkat tangan Pak. Pak Mas As. Siapa yang angkat tangan? Nah, Itu lihatnya. Mas Asep. Oh, saya Mas Asep. Oh, Mas Asep mau menjawab? Ya, Iya, Pak. silakan. Mungkin ada yang punya Mas Asep ada usaha apa? Ada, Pak, Mm-mm. yang sedang berjalan. Usaha apa? Oh iya ya, mau usaha ini ya, travel tadi ya? Iya, Pak. Hmm. Kalau yang di Indonesia, saya membicarakan untuk ke depannya, yaitu usaha makanan, food and beverage. Jadi pendekatan reguler yang harus saya lakukan terhadap lingkungan makronya yang ini Pak, sosiokultural. Jadi saya harus Sosial kultural. Apa? harus selalu update dengan apa yang jadi tren makanan Menu-menu Indonesia yang gitu. ini ya, Iya. di Indonesia. Oke, di kota Seperti mana yang rencana dibuka? di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi apalagi Bandung kan kulinernya sangat ini ya, maju ya. Jadi kayak Sangat kompetitif, Pak. kafe-kafe, kopi kompetitif, Ya, apalagi kopi-kopi ini banyak sekali variannya, kemudian jenis minumannya, jadi harus lebih sosial budaya. Jadi yang paling penting bagi Mas Asep fokus ke sosial budaya. Nah, ini sosial benar. budaya, Pak. Fokus satu. Oke, thank you. Semoga sukses usahanya. Terima Yang kasih, lain Pak. mungkin perusahaan fintech ya, ini Mbak Sunanti. Perusahaan fintech contohnya PayPal. Kenapa nih Mbak Sunanti? Mas Baharudin. Perusahaan di bidang otomotif yang melayani spare part yang dalam perkembangannya selalu berubah-ubah. Seperti zamannya motor bebek yang berubah ke matic. Ah, benar. Oke, kemudian perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Oke, boleh. Mas M. Badarudin. Bentar. Saya catat dulu. Saya dulu kan yang ini ya, yang mikrofon ya. Kadang soalnya saya nggak bacanya M. Badarudin. Oke, thank you Mas Badarudin. Panggilannya siapa Mas Badarudin ya? Badarudin. Di mana nomor berapa? Badarudin, Muhammad Badarudin. Oke, good. Oke. Yang lain mungkin yang ingin menyampaikan pendapat. Kalau punya bisnis atau punya berencana buat bisnis, kira-kira rencana bisnisnya ini paling bersinggungan dengan faktor makro apa? Contohnya PayPal, perusahaan fintech PayPal. Perusahaan fintech PayPal ini juga sering berubah-ubah sih. Sekarang banyak sekali ya jenisnya ya. Kalau di Indonesia ada Dana, ada Kris, nah, ini nggak tahu. Mbak Sunan. Ini benar, ini fintech PayPal ini sangat apa? Mudah berubah-ubah. Benar, ini fintech ini contoh yang tepat juga. Thank you. Saya nggak kepikiran tadi. Mbak Sunanti, pinter-pinter. Oke, Sunanti. Bentar. Nomor Sunanti. Oke, Sunanti. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Ya, perusahaan fintech ini sangat cepat sekali ya sekarang. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia banyak metode pembayaran yang memudahkan pelanggan untuk membayar. Oke. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai pendekatan untuk mengetahui mana faktor makro yang paling berpengaruh atau agar
perusahaan kita ini aware terhadap, lingkungan makro. Nah, berikutnya kita selain belajar untuk melakukan pendekatan, juga belajar melakukan analisis ya. Nah, untuk menganalisis itu, terutama menganalisis lingkungan makro, terdapat 4 tahapan. Kalau tadi itu pendekatannya, kalau ini tuh analisisnya, beda ya. Kalau tadi itu pendekatan itu kan supaya kita mengetahui ya, kayak pacaran gitu kan ada masa PDKT, masa pendekatan. Kita kan di masa pendekatan ini kita, mencari informasi. Nah, kalau yang ini itu analisis. Kita tidak setelah kita mengetahui dan mengumpulkan informasi dengan 3 tahapan di slide nomor 13 tadi, kemudian kita beranjak ke analisis. Nah, ada 4 tahapan analisis. Yang pertama adalah manajemen berusaha mengidentifikasi dan menyeleksi sejumlah variabel dari lingkungan makro yang relevan. Ini ada kaitannya dengan nih tadi, pendekatan yang tidak reguler. Jadi manajemen ini mengidentifikasi, menyeleksi, memilih variabel dari lingkungan makro yang relevan. Contohnya kayak Mas Asep Dian tadi, karena bergerak di bidang food and beverage atau kuliner, maka berfokus pada sosial budaya. Nah, ini adalah tahapan yang pertama. Ini ada kaitannya dengan pendekatan yang tidak reguler tadi. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita menyeleksi, kita memilih, kita nomor 2, kita berusaha mengetahui karakter indikator yang telah terseleksi. Kita harus mengenal karakternya lebih dekat. Misalnya tadi, misalnya, teknologi PayPal atau teknologi fintech, finance teknologi, ya. Eee, Selain dia berfokus pada teknologi, yang paling penting juga harus menganalisis atau, fintech ini pasti kaitannya dengan ini ya, kecepatan pembayaran atau, mungkin butuh customer service, teknologi yang butuh customer service. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian tahapan yang ketiga setelah kita menyeleksi, kemudian kita mengetahui karakternya, kita berusaha mengetahui implikasi manajerial. Maksudnya implikasi manajerial apa? Ya, ada yang mau menyampaikan pendapat? Enggak? Manajemen berusaha mengetahui implikasi manajerial. Maksudnya implikasi manajerial ini apa? Perusahaan sudah harus mengetahui dampak positif dan negatifnya bagi bisnis atau bagi konsumen bisnisnya. Oke. Jadi setelah kita ketahui karakternya, kita menyeleksi, kita mengetahui karakter, kemudian kita juga harus mengetahui implikasi implikasi manajerialnya, yaitu apa yang dampak positif atau dampak negatif apa yang akan berpengaruh bagi bisnisnya. Berikutnya tahapan analisis yang terakhir adalah berusaha merumuskan berbagai antisipasi strategi. Maksudnya apa? Yaitu antisipasi tindakan yang perlu dan yang harus dicegah. Ketika kita tahu dampaknya, udah tahu dampak positif dan negatifnya, kita akhirnya harus melakukan antisipasi. Nah, kita kan tahu ya dampak negatifnya, misalnya bisnis bisnisnya udah ketahuan dampak negatifnya, kita berusaha untuk mengantisipasinya. Nah, ini adalah beberapa prosedur tahapan dalam menganalisis lingkungan makro. Nah, kemudian bagaimana dari yang nomor 4 ini, antisipasi strategi ini, mungkin teman-teman akan bertanya, kemudian gimana Pak cara mengantisipasinya? Ya, ada beberapa cara untuk mengantisipasi dampak negatif dari
ancaman lingkungan makro. Yang pertama adalah manajemen dan memilih strategi oposisi. Maksudnya apa strategi oposisi ini? Maksudnya adalah melakukan negosiasi, lobby, iklan untuk mempertahankan opini publik. Nah, misalnya nih dampak negatif. Kita tahu misalnya perusahaan rokok. Perusahaan rokok ini memiliki ancamannya sendiri. Ancaman negatifnya banyak sekali ya. Misalnya ancaman negatifnya ini adalah konsumen yang terus berkurang karena konsumen paham akan arti pentingnya kesehatan. Nah, karena sudah tahu dampak negatifnya, mereka mengantisipasi nih. Mengantisipasi misalnya membuat racikan atau dengan filter yang mungkin diklaim lebih 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 bagus ya untuk paru-paru padahal ya sebenarnya tidak. Itu dampak itu cara mereka untuk mengantisipasi. Nah, kalau strategi antisipasinya ini belum berjalan atau bisa dilakukan dengan berbagai cara lain. Contohnya adalah menggunakan strategi oposisi, yaitu negosiasi, lobby, iklan untuk mempertahankan opini publik. Ya, nih, atau mungkin ya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang dia ini melakukan negosiasi, lobby untuk mempertahankan bisnisnya agar terus berjalan ya. Contohnya apa? Contohnya atau iklan untuk mempertahankan opini publik. Mungkin perusahaan-perusahaan yang ini dia berusaha untuk beberapa perusahaan ini dia membuat opini publik bahwa dia ini adalah produk yang halal ya halal dengan membuat iklan bahwa misalnya produknya ini dikelola secara halal, memiliki sertifikasi halal. Nah, ini adalah cara untuk mengantisipasi produknya diterima dengan oleh masyarakat dan dapat bersaing. Oke, jadi salah satu cara untuk melakukan antisipasi strategi ini adalah dengan melakukan negosiasi, lobby, atau iklan untuk mempertahankan opini publik. Yang kedua adalah kita dapat memiliki strategi adaptasi. Contohnya, ya kita harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Biasanya digunakan ketika menghadapi perubahan hukum tentang spesifikasi produk. Tadi biasanya pemerintah menyatakan bahwa kandungan gula, ya, glukosa dalam sebuah atau sukrosa dalam sebuah makanan kemasan tidak melebihi ambang batas tertentu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus beradaptasi yaitu dengan menyesuaikan komposisi makanan atau ingredientnya dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan ini maka terhindar dari ancaman bisnis ditutup oleh pemerintah. Bisnis ditutup oleh pemerintah. Yang terakhir adalah cara yang terakhir adalah manajemen dan memilih strategi ofensif. Maksudnya apa dari kata ofensif? Ofensif ini kan ofensif ini apa namanya? Melawan ya atau bertahan. Jadi ketika tekanan memperhatikan lingkungan hidup semakin meninggi, perusahaan yang telah bergelut di bidang ini dapat mengembangkan penelitian lebih intensif. Contohnya usaha brand Aqua dalam melakukan penghijauan kembali. Jadi kita tahu bahwa Aqua ini dia mengambil air dari ini ya mata air
pegunungan. Nah, akibatnya apa? Banyak sekali terjadi kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan Aqua. Nah, karena dia ini tahu bahwa ancaman perusahaannya ini adalah akan mungkin kehabisan atau mungkin diprotes oleh masyarakat, maka sebelum hal itu terjadi, maka Aqua itu melakukan sebuah program yang dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Nah, ini adalah salah satu usaha strategi ofensif yang dilakukan oleh Aqua. Nah, kira-kira berikan satu contoh strategi ofensif dari sebuah perusahaan, ya. Ofensif ini adalah usaha bertahan. Ya, supaya dia ini nah, kira-kira perusahaan lain yang melakukan tindakan ofensif apa contohnya? Tadi saya beri contoh Aqua, ya, dia peka terhadap ancaman bisnis, yaitu sumber dayanya mungkin akan habis karena dia mengeksploitasi sendiri. Dan mungkin dia diancam juga oleh peraturan pemerintah. Sebelum itu dia peka nih, dia melakukan suatu analisis dengan melakukan program penghijauan kembali. Nah, ini ada tindakan ofensif dari perusahaan Aqua. Kira-kira yang lain bisa memberikan contoh? Pak, izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Tapi saya nggak tahu ini jawaban saya benar apa enggak, Pak. Nggak apa-apa, yang penting saya di-share dulu. Iya, Pak. Cuma yang jelas ini pengalaman di kota tempat saya tinggal, jadi ada perusahaan getah, Pak. Oke, perusahaan getah. Jadi untuk mengantisipasinya, mungkin itu kan dari pohon getah ya, Pak. Betul, pohon karet. Karet iya, ya? Iya, Pak, pohon karet. Jadi pohon karet itu kan bisa mati kan, Pak. Terus dia juga bisa dalam jangka waktu berapa tahun gitu udah nggak ada lagi. Jadi untuk antisipasinya ya tanam yang baru. Bisa. Dan perusahaannya itu kan biasanya tuh kalau produksi itu bau banget itu ya kan, Pak. Oh, aku nggak pernah tahu sih tahu yang itu, tapi mungkin iya ya. Kayaknya itu kan ya. bau banget ya kan, Daerah Pak. mana? Daerah Di mana, Mbak Medan, Anggi? Oh, di Medan. Oke. Terus kemudian antisipasinya gimana? Jadi di situ kan maksudnya kan imbas dengan masyarakat sekitar, Pak. Potensi ini ya, sosial budaya ya di demo ya. Iya, bau gitu kan, Pak. Jadi ada untuk berdamai dengan masyarakat sekitar, itu ada jam-jam tertentunya untuk dia produksi gitu, Pak. Oh gitu. Jadi nggak yang di tengah-tengah mungkin malam kali ya. Jadi pada tidur. Siang juga, Pak, tapi maksudnya nggak pas banget jam makan siang gitu. Karena itu baunya memang bener-bener bau itu, Pak. Kayak pengolahan kulit gitu kali ya. Jadi kayak bau biasanya saya nggak bisa bayangin sih, cuman ya bau mungkin ya. Terus berarti ada jam-jam tertentu produksi kayak siang, kemudian ketika jam-jam tertentu stop berproduksi. Makan siang nggak produksi ya. Iya, gitu. Makanannya bau semua. Terus kalau gitu? Terus sore juga, Pak, gitu. Pokoknya pas jam makan siang itu mungkin dia nggak produksi. Jadi nggak nonstop ya. Kalau malam produksi nggak? Atau Produksi, Pak. shift-shiftan gitu? Iya, dia 24 jam. Aduh, 24 jam pun nanti yang di daerah situ mah Tapi mual-mual. kelebihannya, Pak,
dia perusahaannya itu banyak membutuhkan karyawan, jadi dia mendahulukan Oh. masyarakat sekitar, Pak. Oh, menyerap banyak tenaga kerja ya. Oh, Iya. itu juga tindakan-tindakan untuk ini adaptif tadi itu yang adaptasi. Jadi dia ya dia itu bukan adaptasi. Oh, dia mungkin beradaptasi dengan selain menggunakan strategi adaptasi, kemudian mungkin itu semua dipakai semua sih. Lobby ya, strategi oposisi lobbynya dan dia melobi masyarakat dengan dia menyerap tenaga kerja sehingga ya kalau mau demo pun ya orang sekitar juga kerja di situ. Iya. Nah, Terus kemudian kelebihannya gajinya lebih besar sedikit daripada perusahaan di tinggi. sekitar, Pak. Oh, gitu. Ini juga ini masuk ke strategi oposisi yang negosiasi lobby tadi. Jadi dia memberikan beberapa melobi, bernegosiasi, "Oh, kamu kerja ikut masyarakat kita serap tenaga kerjanya, kita beri salary yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir ancaman demo dari masyarakat atau sosial budaya atau kependudukan." Itu Iya. diredam dulu. Ya, kemudian untuk beradaptasi dengan regulasi pemerintah, mungkin dia jam kerjanya di jam-jam tertentu harus disesuaikan. Ya, misalnya nih tidak mungkin ya ada jam-jam tertentu yang dilarang, dia menyesuaikan. Kemudian strategi ofensifnya yaitu dia melakukan, ini penghijauan kembali, mungkin dengan menanam kembali untuk menekan, permasalahan dari kehabisan sumber daya. Oke, dia mungkin lengkap ini, dia strateginya lengkap perusahaannya ya. Bagus bagus bagus, ini contohnya sangat komprehensif. Oke, Mbak Anggi, posisinya di mana? Kayaknya baru pertama kali Mbak Anggi ini, mengemukakan pendapat. Mbak Anggi posisi sekarang di Di Indonesia, Hualien, Pak. Oh oh, kemarin oke, Kemarin Mbak kan saya ada oh iya job. iya 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 iya, Mbak Anggi Sofian Salacuba, iya iya iya, betul udah jawab sih minggu lalu. Gimana kayaknya minggu kemarin hari Kamis malam itu ada gempa lagi nggak sih? Iya, Jumat Pak. dini hari? Jumat dini hari ya? Yang jelas dari tanggal 3 mulai gempa Iya, itu terus sampai ini hari tanggal 28. Dari tanggal 3 sampai tanggal 27 itu gempa terus, Pak. gempa terus, itu Iya, kayaknya baru orang kemarin tidur. sama hari ini yang nggak ada. Oh gitu, terus itu orang pada ini ya, tidurnya di luar rumah kayak beberapa bangun tenda gitu nggak sih? Kayak Oh, itu bangun mungkin yang udah rawan kali, Pak. Rawat, aduh serem sih tapi di Hualien, yang saya kan di Taipei itu yang hari Kamis atau Jumat dini hari ya, yang jam 2 itu kenceng sih, tapi nggak lama, cuman kenceng, sekitar 6 atau 7 gitu, kebangun, ya deg-degan ya, ya harus jaga ini ya, ini kalau rumahnya di lantai berapa? Maksudnya tempat tinggalnya di lantai 2, Pak. Oh ya untung ya, jadi ini. Cuman kalau dini hari juga ini ya, bingung ya, kemarin kalau jam dini hari itu mah antara ngantuk, sadar nggak sadar, mau lari pun juga nggak ada tenaga. Jadi harus ini, nutupin kepala pakai bantal. Iya, Pakai antisipasi, Pak. bantal, antisipasi. Oke, semoga terus diberikan keselamatan ya, Mbak Anggi ya. Amin. Terima kasih, Amin, Pak. sehat-sehat, selamat terus. Oke, itu. Oke, jadi contohnya lengkap dari perusahaan perusahaan karet, penyadapan karet, ini getah karet dari di Medan. Oke, ini kita sampai jam 1.15 ya, kita lanjutkan dulu 1, 2 slide. Oke, terakhir sebelum masuk ke kegiatan belajar mengajar kedua. Kemudian strateginya nggak cuman berhenti di strategi oposisi, adaptasi, dan ofensif, tapi ada strategi lain, strategi rekayasa. Berikutnya adalah strategi rekayasa, yaitu dengan kesadaran penuh, perusahaan atau bisnis ini mencoba mengendalikan perubahan lingkungan agar cocok dengan kepentingan perusahaan. Ada yang tahu nggak contohnya? Perusahaan dengan kesadaran penuh mencoba mengendalikan perubahan lingkungan agar cocok dengan kepentingan perusahaan. Mungkin kayak ini ya kelapa sawit ya. Dia dia sebenarnya itu bukan untuk kelapa sawit sih di Kalimantan itu, tapi dia
berusaha membuka hutan, membakar hutan untuk ditanami kelapa sawit. Nah, ini menurut saya juga kurang baik, tapi ya mungkin contoh kurang baik ya. Mungkin ada contoh baik yang perusahaan ini mengubah alam untuk sesuai dengan bisnisnya. Mungkin daerah dulu itu tuh tandus, tapi punya potensi pemandangan alam yang indah. Kayak beberapa tempat wisata tuh kayak kayak di Madura apa di mana itu ada namanya tebing. Tebing tuh dia tuh emang tandus tapi dia di Bali. Di Bali itu ada tempat wisata namanya GWK, Garuda Wisnu Kencana. Di daerahnya itu di pegunungan, kemudian tandus, banyak batu kapur, kemudian diubah menjadi sebuah tempat wisata yang akhirnya yang tidak ada awalnya tidak ada orang yang mau menempati dan tidak ada yang mau mengelola, akhirnya jadi tempat wisata yang indah. Akhirnya apa? Sekali lagi dia menyerap banyak tenaga kerja dan yang memperoleh ini ya banyak keuntungan ya gitu. Kemudian ada strategi menarik diri. Menarik diri ini adalah akhirnya ya dia memutuskan keluar dari pasar atau gulung tikar. Kemudian memilih strategi kontingensi. Maksudnya apa? Perusahaan berusaha mengganti bahan baku karena diperkirakan bahan baku tersebut dilarang digunakan di masa datang. Ini banyak contohnya kayak di kosmetik-kosmetik yang mengandung merkuri yang pada awalnya dulu tidak apa-apa oleh pemerintah, tapi belakangan ini dilarang karena merkuri ditemukan tidak baik untuk kulit. Nah, akhirnya ya perusahaan kosmetik harus menyesuaikan dengan permintaan pemerintah. Dan terakhir adalah strategi pasif. Maksudnya apa? Strategi pasif ini adalah tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dibebal ya, keras kepala. Dia mau nggak mau ya udah tidak menyesuaikan diri untuk meminimalisir ancaman bisnisnya. Udah, nah nanti apa kata nanti masa nanti ini mengancam, tidak mengancam, tutup, tidak tutup, nanti dipikir belakangan. Nah ini adalah strategi pasif. Mungkin nanti minggu depan saya akan lanjutkan dan bahas kembali mengenai antisipasi strategi ini. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahannya mungkin? Ditanyakan terkait dengan materi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin bisa saya akhiri perkuliahan hari ini. Kemudian terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa minggu depan kita ada presentasi kelompok 1, mohon dipersiapkan dengan baik. Dan juga jangan lupa mulai dicicil PR, diskusi yang ada di isi layar supaya tidak berat di belakang ya. Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian. Kemudian jaga kesehatan. Tetap semangat untuk mata kuliah jam ketiga ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Oke, terima kasih.